Ya, belajar menata kolbunya, khususnya bagi ibu-ibu nih, karena Anda itu kata Rasulullah kurang akal sama kurang agama. Hadisnya begitu. Wanita itu emang bukan saya ngomong, Nabi yang ngomong. Wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Ya, itu sebabnya kalau Anda bersaksi butuh 2 orang, nggak cukup 1 karena nggak bisa dipercaya omongannya. Kata seorang ulama, kalaulah talak itu diberikan haknya kepada wanita, maka 1 hari Anda akan mentalak suami Anda 20 kali, kata dia. Betul? Semua pakai perasaan. Ini pakai perasaan, semua dikit-dikit, begitulah wanita kan? Dia nggak bisa diluruskan, diikutin kalau bahasa itu kan, tulang rusuk yang bengkok gitu. Nah makanya kalau mau diikutin, ya perbaiki itunya, perbaiki apa tuh namanya, sisi hormonnya tadi, ya sisi hormon tadi diperbaiki. Nah kita akan bahas, jadi itu dari kolbu. Berarti pertanyaannya, bagaimana memperbaiki kolbunya? Banyak-banyaklah berbuat baik. Kolbu kita itu atau manusia, kita kan dibekali Allah dengan nafsu. Ya, kita dibekali Allah dengan nafsu. Makanya sering saya sampaikan bahwa ya maunya kita maunya kita tuh hidup terus menerus di dunia ini, maunya, tapi nggak bisa. Ya, nafsu itu pengennya yang senang-senang aja. Contohnya begini, dikasih pilihan makan sama tidak makan, kita pasti pilih makan, ya kan? Dikasih pilihan katakanlah apa tuh namanya, hidup sama mati, pasti pilih hidup, nggak mau mati. Maka agama memberikan petunjuk untuk apa? Untuk menundukkan nafsu tadi kan gitu. Jadi ketika ada sesuatu tidak sesuai dengan nafsu atau harapan kita, ya tinggal kita lihat agama ngomongnya apa. Contoh, maunya makan terus, tapi Allah bilang, ya Allah perintahkan agar tidak makan. Maka muncullah syariat Ramadan, disuruh nyetop makannya. Jadi puasa Ramadan itu sebenarnya salah satu puasa, sebenarnya kalau sehat pasti sehat. Yang namanya puasa pasti sehat. Yang disuruh Allah apa? Kendalikan nafsunya, jangan ribet lagi urusan makanan. Sayangnya di Ramadan, 30 hari Ramadan, makanannya manusia di Indonesia, setahu saya sih tidak jauh lebih beda daripada 11 bulan yang lain. Buktinya apa? Bulan Ramadan inflasi malah justru makin tinggi. Betul? Yang dimakan waktu buka apa? Kurma 1, sisanya Anda udah paham lah. Baru saja saya ngomong gorengan, baru saja saya ngomong nasi goreng, langsung ditahzir saya. Luar biasa. Ya. Nanti kita akan bahas masalah kita itu di mana. Ya. Pertama tadi ya, kalau kita bahas masalah di hati, di kolbunya masalah. Maka sering saya sampaikan, penyakit kolbu kan ada 2, kalau nggak syubhat ya syahwat. Penyakit kolbu ada 2, kalau nggak syubhat ya syahwat. Orang banyak makan, syahwatnya diturutin nafsunya. Ya, cemas berlebihan masuknya ke tadi, ya ke syubhat, jadi takut, cemas segala macam. Makanya ternyata ada seorang sahabat saya juga, dia pernah membaca waktu dia diminta ngisi tentang apa maraknya kasus lesbian itu. Ternyata itu dimulai saat si ibunya itu mengandung anak, dan waktu dia mengandung itu cemas sehingga dominanlah hormon-hormon cemas dalam badannya. Sehingga lahirlah wanita yang memang kalau ditakdirkan wanita lahir dengan kuasa Allah, ternyata wanita itu punya apa namanya ya, menjadi sosok wanita yang maskulin. Jadi wanita yang maskulin ini kata dia, ya kata sahabat saya itu, itulah nanti cikal bakalnya si perempuan lesbi itu. Nauzubillah min dzalik. Gitu loh. Dan itu kita mencoba memetakan gitu. Ternyata tadi segala masalah-masalah kita itu memang munculnya tidak lain tidak bukan dari ketidakmampuan manusia menjaga hawa nafsunya. Gitu. Dan hawa nafsu itu kalau nggak dikendalikan, kita akan ikut dia terus. Gitu kan? Maunya hidup terus, tapi ketika seorang itu ditakdirkan mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maunya ngikutin selera atau nafsunya untuk marah, tapi Nabi bilang apa? Jangan marah.
Semua yang dilawan atau semua yang diteruskan atau mungkin nafsunya itu diangkat terus-menerus, bagus sekali, pasti akan menyebabkan gangguan fisik. Itu kata kuncinya. Ya. Semua yang hubungannya sama nafsu tadi, dia akan menyebabkan masalah di fisik atau masalah apa? Semua yang berhubungan dengan kolbu tadi bermasalah, pada akhirnya nanti fisik akan kena. Ya, maka agama mengatur. Coba lihat bahasa Nabi apa? Tidak akan beriman atau tidak beriman seseorang, kata Rasulullah, hingga akalnya, logikanya, pengetahuannya tunduk kepada agama. Kata Ali bin Abi Thalib, kata dia apa? Kalaulah agama ini mengikuti logika, maka harusnya bagian atasnya sepatu yang kita usap. Maaf, bagian bawah sepatu. Tapi Nabi memerintahkan bagian atas. Perintah Nabi kayak begitu. Kalau kita ikutin pola-polanya, lihat pola-polanya nih. Ada puasa 30 hari Ramadan. Ya. Kemudian lanjutkan lagi dengan Syawal. Lanjutkan lagi dengan Senin Kamis. Lanjutkan lagi dengan puasa Yaumul Bid. Lanjutkan lagi dengan berbekam. Ada kayak maintenance-nya. Perawatannya. Susah nggak puasa? Susah. Karena susah Allah siapkan satu pintu khusus bagi orang berpuasa. Semakin susah amal itu dikerjakan, maka semakin besar rewardnya. Susah nggak bangun malam? Susah. Ya, tapi Allah siapkan pahala yang besar bagi orang yang bangun malam. Susah nggak ngapal Quran? Susah mungkin, jujur aja. Tapi Allah siapkan begitu banyak fadilahnya. Susah nggak hidup sehat? Susah? Sebenarnya nggak susah. Kita aja yang terlalu bernafsu dengan makanan. Ya, nanti lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita sudah lebih mencintai kolbunya, imannya, ruhnya, maka makanan sehat sekalipun ya secukupnya aja lah. Makanan nggak sehat jelas akan ditolak sama dia. Tapi kalau masih campur aduk nggak bisa dapat feel-nya. Sebagaimana saya katakan, orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa tidak akan bisa merasakan kenikmatan dalam sholat, nggak bisa. Orang yang ini saya tidak langsung mencoba menganalogikan, tapi cobalah tanya pada orang-orang yang makanannya tidak sehat. Bisakah dia menikmati makanan yang sehat? Gak bisa. Apa itu makan pare pahit? Apa itu makan buah? Apa itu makan sayur? Enakan ini yang pakai micin, yang pakai apa kan gitu kan? Dia nggak bisa dicampur. Kenikmatan sesuatu itu nggak bisa campur adukan. Orang yang bisa menikmati membaca Al-Quran, mendengarkannya, mentadaburinya, bukanlah orang yang pagi, siang, malamnya panca inderanya penuh dengan maksiat. Nggak bisa. Maka hatta kurma saja tidak akan bisa dinikmati. Bagaimana manisnya kurma, bagaimana lezatnya kurma, bagaimana sehatnya kurma bagi orang yang tiap harinya makan yang nggak sehat, apalagi hatinya tidak sehat. Gak bisa, dia gak cocok. Manusia itu ditakdirkan Allah, dia baik, dia hanya menerima yang baik-baik harusnya. Baik itu bisa jadi halal, ya. Tapi halal belum tentu baik. Contoh, kita bahas contoh aja mie instan. Halal? Halal. Baik gak? Gak baik. Kenapa dimakan? Nafsu kan? Kan gitu. Nasi goreng misalkan. Halal? Sehat? Kenapa dimakan? Anda ngomong sehat aja berat. Ya. Jadi dia nggak bisa dirasakan kenikmatan itu dengan apa ya, double kayak begitu, nggak bisa Bu Pak. Anda harus milih. Kalau mau merasakan lezatnya madu, lezatnya kurma, sehatnya madu, sehatnya kurma, Anda harus stop makan gula pasir. Gitu loh ilustrasinya. Kalau Anda mau merasakan lezatnya tepung atau starch yang ada pada kurma kayak begini, Anda harus berpisah sama tepung, baru dia terasa nikmat. Emang ada apa dengan tepung? Coba tanyalah pada dokter-dokter yang merawat anak-anak autis. Anak autis pasti dibilang sama dokternya jangan makan gluten. Betul?
Gluten itu kan tepung terutama tepung-tepung yang indeks glikemisnya tinggi atau indeks yang membuat gula darahnya tinggi. Itu. Ya. Jangan macam-macam tuh. Jangan makan gula pasir, jangan makan tepung, macam-macam peringatannya. Kenapa? Anak autis katanya sensitif dengan makanan kayak begitu, dan kalau dia makan yang buruk bisa memperburuk kondisinya kan gitu. Nah sekarang yang sehat kenapa makan itu? Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mulai menyadari bahwa ya kita memang ditakdirkan Allah hidup sebagai atau diciptakan Allah sebagai hambanya kan Abdullah. Kita ditakdirkan untuk menjadi hambanya Allah, mengabdi pada Allah, menjadi khalifah fil ard. Untuk ngapain? Menyembah Allah, mengabdi dalam bentuk ibadah. Ibadah itu butuh fisik. Ibadah itu butuh fisik. Ya. Artinya kalau seseorang itu sakit-sakitan terus-menerus, kemungkinannya dua. Ya. Kalau enggak kolbunya yang sakit, fisiknya yang sakit, akibat dari yang tidak sehat. Gitu loh. Berarti yang diperbaiki dulu yang mana? Kolbunya lu benerin. Benerin kolbu caranya gimana? Ya kembali pada Allah. Bangun malam, banyakin sedekah, ketemu dengan orang baik, ketemu dengan teman-teman yang baik. Bahkan mulai sekarang saran saya, pilih teman. Pilih teman. Karena teman itu, seseorang itu akan sesuai dengan siapa yang berteman, kata Nabi. Kalau temannya tiap hari ngajak Anda makan gak sehat, jangan temenin dia. Hah? Kulinernya gak sehat. Tapi kalau teman Anda hobinya makan karedok, makan rujak, nah itu temenin dia semua. Karena makanan yang sehat akan membuat pikirannya sehat. Makanan sehat akan membuat pikiran sehat. Semakin bagus makanan yang dia makan, maka akan semakin sehat pikiran. Baik, saya tanya, kenapa banyak orang sekarang dengan kondisi makanan-makanan yang penuh dengan santan, penuh dengan gula, yang miskin enzim, miskin vitamin, habis makan ngantuk? Karena apa? Karena tubuh tidak mampu mengolah. Tubuh tidak mampu mengolah makanan tadi. Ya, kalau Anda makan katakanlah satu piring nasi itu misalkan ada daging yang dikasih santan yang dipanaskan, nggak usah disebut namanya apa. Ya. Terus dikasih sayur, dikasih santan lagi, dikasih sambal yang ada minyaknya, terus minumnya teh manis. Habis makan itu biasanya ngantuk atau berenergi? Kenapa ngantuk? Bukan kenyang. Tapi kenapa Anda makan dengan porsi yang sama? Kalau Anda makan buah, katakanlah ya rujak kayak begitu, Anda nggak ngantuk. Ayo. Kenapa? Karena buah ini kayak begini, inilah yang dikenal sebagai living food. Dia makanan hidup. Ya. Dia makanan hidup. Makanan itu maksudnya apa? Makanan yang masih mengandung fitonutrien yang tinggi di sini. Enzimnya masih ada, vitamin masih ada, antioksidan masih ada. Ya, seperti itu. Maka tubuh ketika mendapatkan ini langsung dipakai, bahasa gitu lah. Langsung dipakai untuk menjadi bahan baku metabolisme tubuh. Tapi kalau yang cerita yang awal tadi itu, tubuh nggak bisa olah, akhirnya apa? Disimpan dulu. Simpan dulu. Ya. Dalam bentuk apa? Kalau dia yang masuk ke badannya gula, kalau gulanya nggak dipakai, maka tubuh akan menyimpannya menjadi glikogen. Kalau glikogen nggak dipakai, maka tubuh akan disimpan atau tubuh akan mengubahnya menjadi lemak. Baik, sekarang kita bahas satu makanan yang isinya lemak semua. Bagaimana kita tahu tubuh kita berlemak? Gampang bagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, gampang, tinggal pegang pinggangnya. Lalu di situ berlipat-lipat gitu kan? Ya, di depan juga berlipat-lipat. Kemudian yang ibu-ibu maaf di belakang, kalau laki-laki biasanya numpuknya di perut. Kalau laki-laki, kalau perempuan biasanya maaf di bokong.